Paman, selamat pagi. Halo Mas Hendy, apa kabarnya? Baik, Udah lama nggak ada baik. ketemu nih kita. Baik Paman. Udah lama ya kita nggak bikin video ya. Iya. Ini kali ini kita ketemu, Paman udah bungkus sebanyak ini. Ya, begitulah kenyataannya. Ini yang dibungkus nggak seberapa Mas Hendy. Lihat aja itu yang disortir, banyaknya kayak apa. Yang disortir satu pohon aja sekitar 50-an itu ada lebih. Iya, Berarti kan yang disortir. Gila. Yang dibungkus itu kurang lebih hanya 30% aja dari jumlah semua buah. Itu Coba kenapa? Boleh coba dihitung sedikit. Yang disortir ya. Yuk kita hitung yang disortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh ini ada 50-an lebih nih. Yang Itu dari disortir. satu pohon ini udah tahap kedua. Nah, tahap pertamanya ini kan, nah ini udah kering seperti ini Mas Hendy. Ini tahap pertama ya. Nah ini sebanyak ini dibungkus ini bisa jadi semuanya Paman? Ya kenyataannya ini juga nggak kecil sekali buahnya, tetap aja besar. Karena kita juga kan perawatannya juga kan maksimal itu bagus kan buahnya juga. Ini kurang lebihnya 5 ons lah. Bahkan minim 4,5 on. Iya. Nah tujuan disortir ini supaya ngapa Paman? Ya penyortiran ya untuk menjaga kualitas dan rasa buah lah. Rasa buah agar tetap manis dan tetap itu ya. Ini usia pohon, usia tanaman. Ini yang Kurang depan lebih? ini kurang lebihnya 1 tahun 2 atau 3 bulan gitu kurang lebihnya. 1 Kalau tahun, yang 3 di sana bulan. ya hampir 2 tahunan. Yang di belakang Yang di hampir 2 belakang tahun ya. karena memang lebih besar. Ya duluan dia ya. Tuh, jumlah tanamannya banyak sekali. Ini sekali panen ini bisa berapa ton ini Paman? Untuk Ya tanaman kalau ini berapa kan ini? memang saya settingnya ini panen di setiap Sabtu Minggu biar ini saya desain serapi mungkin agar memang kebun saya sebagai toko saya juga. Oh jadi si pembeli langsung petik ke lokasi ya? Nah jadi petik ke lokasi, makanya saya setting pembungkusannya itu bagaimana caranya agar Sabtu dan Minggu itu bisa panen nantinya gitu. Oke. Nah, kalau lebih dari itu Senin, Selasa, Rabu itu ada, cuman dalam jumlah sedikit. Oke Paman. Lanjut Paman, bungkusnya Paman. Ini dari mulai bungkus sampai dia bisa dipetik itu berapa bulan? Kalau dari mulai bungkus itu ya 35 sampai 40 hari sih. Cuman kalau ya dari kecil gini ya cukup lama lah, sekitar 2 bulanan. Nah ini aja kan ini mungkin sekitar tahap keempat ini, karena tahap ketiganya kan ini nih, ini tahap kedua sekarang kan pembungkusan. Nah ini tahapan kedua nih, ketiga ini. Nah ini belum siap bungkus ini. Nah contoh yang udah siap bungkus itu seperti apa Paman? Nah ini yang contoh siap bungkus seperti ini nih Mas Tony. Cuman kita juga mau perhatikan nih ya, kalau ini sih masih kuat ya. Nah yang ini berarti siap bungkus nih. Jadi diulang satu, disisakan satu. Ya kayak ini kita kecolongan karena ternyata di sini ada cabang, kemarin harusnya dibuka dulu, dipotong dulu biar dia Selentur ya. lentur ya. Karena ini dia larinya ke sini jadi patah. Tapi ini tetap bisa panen nanti. Hanya saja kita korban ranting. Iya, korban satu. Nah ini Mas yang dilihat sendiri mungkin 100-an lebih. Satu pohon ini ada 100-an lebih ya. Dan ini panennya kan bertahap ya. Iya. Paman, jadi setiap Sabtu Minggu panen, Sabtu Minggu panen, tidak pernah putus ya. Luar biasa. Ini kalau untuk perawatannya ada kendala di mananya Paman? Ya kalau untuk sampai saat ini mungkin curah hujan aja, begitu curah hujan banyak agak berjamur ya. Mungkin saya akan kasih lihat nih. Nah kayak di sini nih Mas Edi. Nah ini sisa kemarin musim hujan Mas Edi nih. Ini contoh yang berjamur. Nah ini contoh berjamur sampai lupa ngambil. Ini sekilo 2 onan ini. Wah ini dong bagus sih. Atasnya masih bisa konsumsi sebenarnya, cuman bawahnya jamuran. Nah ini sisa bulan apa sih, musim hujan kemarin. Nah mudah-mudahan ini
musim kali ini nggak banyak hujan ya. Jadi buah yang kayak gini bisa sangat diminimalisir lah. Nah itu untuk mengatasi itu paman? Bisa Ya diatasi untuk mengatasi sepenuhnya 100% sih agak sulit ya. Cuman sekitar 90%-an ya kita treatment dengan pencegahan jamur lah. Karena ini jamur ya, Iya iya. bukan hama penyakit Bukan lalat buah ya. lalat buah atau apa. Ini sebenarnya hanya kulitnya aja, dalamnya masih bisa Dalamnya. dikonsumsi. Oke. Cuman untuk periode ini sekitar 15% yang seperti ini. Karena curah hujannya kemarin tinggi kan. Iya betul betul paman. Harapan saya yang kali ini nih, trip yang ini mudah-mudahan hanya sekitar 5%-an aja. Amin amin. Kalau 100% ya mujizat. Mujizat. Kok bisa mujizat paman? Ya kita sudah berlaku maksimal. Iya. Kalau masih ada ya memang rezekinya jamur kan. Iya rezeki. Masa betul, kita mau betul. menghalang-halangi rezeki orang lain. Betul, betul. Mantap paman. Itu bisa sampai berapa kilo itu paman? Kalau rekor terakhir kali yang dihasilkan oleh kebun saya itu 1 kilo 6 on. Cuman saya belum berhasil memecahkan rekor saya sendiri. Paling-paling hanya 1 kilo 3 atau 1 kilo 2. Iya. Cuman memang konsumen pun jarang yang mau buah sebesar ini gitu. Iya. Paling konsumen-konsumen khusus yang suka yang gede-gede kali ya, Iya. cari yang ukuran besar. Yang hanya pengen foto atau apa Pengen, segala macamnya kan. Nah makanya saya bungkus sebanyak ini. Itu pun untuk membuat ukurannya sekitar 4, 5 sampai 7 on lah. Siap-siap paman. Jadi kesimpulan dari budidaya tanaman jambu siumi pala ini tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah juga ya paman ya. Ya, Itu kalau gimana itu paman? perjalanan panjangnya sih Mas Hendy, saya juga kan pernah merawat durian. Tempo hari ya walaupun bukan saya yang menanam, durian itu bapak saya yang nanam dulu ya sekitar 50-an pohon dan hanya mampu bertahan berbuah sekali 2 kali itu udah apa namanya ya, butuh pembiayaan yang tinggi untuk mempertahankan tanaman itu. Nah kedua saya kan juga di jambu air. Nah, boleh dilihat media sosial saya, yang kedua itu jambu air. Jambu air ya. Nah itu perawatannya cukup rumit dan memakan biaya yang sangat tinggi lah. Nah, dan intensitas panennya itu hanya 2 kali dalam setahun. Ya. Tapi pengerjaannya itu kan harus dikejar-kejar karena pembungkusan dalam 1 pohon itu harus rempak. Misalkan dalam 1 minggu itu harus selesai. Nah kalau lebih dari itu nggak baik untuk dibungkus karena udah pasti terserang hama. Lalat Kecuali buah itu kita menggunakan insektisida yang tentunya kurang baik lah untuk tanaman. Kalau untuk kemudian saya ke perawatan ini baru dan kenyataannya saya juga memulai dari tahun 2017 baru menemukan ya kalau boleh dibilang hak paten. Saya rasa punya saya bisa dipatenkan lah. Ya. Ya rumit memang perlakuannya dari mulai media tanamnya ya juga itu seperti itu Mas Hendy. Kan ada juga gagal, saya juga nggak bisa menampikan bahwa saya juga mengalami kegagalan. Nah ini dari asal bibit sambung tempo hari. Nah ini dari Jawa dulu. Bibitnya. Nah ini kena penyakit ya. Nah ini namanya kanker akar atau apa, belenduk kah atau apa, saya pun kurang begitu paham. Nah ini akarnya seperti ini. Nah ini akan mengakibatkan bancet atau siapa sih, bantet ya. Bantet. Tanaman itu besar nggak mau, berbuah pun kecil buahnya. Nah kalau udah seperti ini nih penanggulangannya paman? Ya cabut, bakar. Cabut, bakar, dibuang. Kalau ditaruh sini nggak mempengaruhi tanaman yang lain? Enggak, karena dia berasal dari media tanam, terutama media tanam. Terus kemudian tidak cocoknya bibit, ketidakcocokan bibit dengan iklim yang di sini. Karena ini dulu belinya di daerah Jawa, kemudian dengan iklim yang di sini begitu ekstrim ya, kayak sekarang aja panasnya mungkin sekitar 34 derajat Celcius. Nah makanya nggak apple to apple kalau kita mempelajarinya di daerah Jawa, di Bogor apalagi yang dingin, kemudian kita terapkan di sini sama plek kan nggak
mungkin secara gagasan atau konsep mungkin bisa, namun secara teknis nggak bisa. Beda ya. Tetap kita yang paham tentang iklim atau situasi kondisi cuaca di sini. Nah sebenarnya kita juga punya udah daripada kalian ribet gitu kan, ribet Oh, untuk tunggu dulu Paman. Ini kan teman-teman mau cari yang praktis ya. Ini mungkin karena Paman juga perjalanan panjang, yaitu 2017 sampai 2021 untuk mempelajari ini, sehingga seperti sekarang ini kan tidak apa itu tidak mudah lah Pamannya. Nah ini kan teman-teman di rumah mungkin mau yang praktis. Paman punya cara praktis gitu untuk tanaman supaya seperti ini? ya makanya itu tadi saya baru mau menyampaikan ke Mas Hendy. Banyak tuh yang beli bibit 10 atau 20 yang hampir tiap minggu itu menanyakan terus. Bahkan yang saya buat agak jengkel itu pertanyaannya tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Karena nanam enggak, nanya terus gitu loh. Beli pun Nah enggak. makanya saya berinisiatif itu membuat kebun yang mana itu bisa dimiliki beberapa orang dengan saya yang merawat. Nah saya menyebutnya itu Kapling Kebun Pondok Paman Petani Properti itu. Nah kalau Mas Hendy mau nengok, ayo ikut saya yuk. Oke, Nah, saya bisa Paman jelaskan di sana. jelaskan langsung di lokasi. Pakai motor kah Paman? Ini lokasi tambu lampot Paman, tanaman buah dalam pot. Nah kita mau ke lokasi satunya. Nah di sini nih Mas Hendy, Kapling Kebun Pondok Paman Petani Propertinya nih. Nah kebetulan juga Mas Hendy, kalau di depan ini kita bertetanggaan dengan kebun Edupak Pengda Kalbar, KA Instiper Pengda Kalbar. Ini ya. Nah ini kebun Pengda Kalbar nih, KA Instiper Pengda Kalbarnya. Nah di sini Mas Hendy, jalan utama kebun, dimana akses untuk aktivitas kita termasuk pengangkutan pupuk, dan ini juga masih perlu perapian. Terus sini Mas Hendy, nah perencanaan kita di sini mau membuat pondok untuk si penjaga, kemudian toilet untuk toilet umum. Nah kemudian yang sebelah sini, bagian sebelah sininya kita sudah tanami nih. Kita sudah tanami di sini Mas Hendy, sekitar 80% di sebelah sini. Nah ini usianya 2 minggu kayaknya, kalau nggak salah saya 2 minggu atau 10-an hari gitu. Nah ini juga sudah mulai tunas barunya muncul. Nah di sini juga kita mau rencananya ke depannya kita mau buat gazebo-gazebonya di setiap kaplingnya. Di setiap kaplingnya kita akan buat gazebo untuk si pengunjung itu saat berkunjung nyaman lah. Nah kita tinggal sebelah sini lagi aja. Depan pun sudah, hanya tinggal berapa persen aja sana, 4 kapling lagi yang belum dikerjakan. Belum dikerjakan. Ini kita tinggal traktor lagi nih. Ini kita tinggal traktor. Setelah traktor, tabur pupuk. Tabur pupuk, tabur kapur untuk mengurangi tingkat keasamannya. Kemudian baru kita tanami. Jadi target kita ini kan ya kita menggunakan 3 pekerja profesional. Yang mana untuk pengerjaan tenaga pekerja aja itu sudah habis sekitar 22-an juta.
Khusus untuk belum pekerja. termasuk pupuk, bibit. Nah kita sudah masuk semua di sini. Target panen bulan berapa ini, Maman? Panen perdana? Panen perdana target kita di bulan ke-7 atau ke bulan ke-8. Karena Jadi ini target kita di bulan kedua. Bulan kedua itu target sudah terselesaikan semua penanaman. Nah setelah itu kita mulai penggarapan pondok Iya. sama WC-nya tadi, Saya umum tadi ya. sama pembenahan jalan karena ada beberapa yang masih rendah. Seperti ini kan belum kita tanami karena kita akan melakukan penambahan tanah lagi agar tinggi. Nah termasuk yang kita injak sekarang ini kan rendah nih. Nah ini kita perlu ratakan lagi agar akses jalannya lebih nyaman. Ya, siap. Sekitar seminggu lagi pengerjaan lah. Seminggu lagi pengerjaan baru kita mulai traktor dan mulai kita tanami. Ya, sekalian nunggu kering juga ini ya tanahnya ya, Betul. biar lebih mudah traktornya. Ini sudah laku semua atau masih ada, Paman? Untuk kapling sendiri? Sementara ini menurut informasi marketing saya sih ya Mas Edi sendiri juga salah satunya sudah terjual separuh ini ya, hingga ujung. Heeh. Nah yang di sini yang sebelah sini bagian yang tertanam malah baru 4. Yang depan ya, Jadi sekitar masih tujuan kapling lagi sih. yang Masih belum tujuan kapling. sebelah kiri ya. Tapi ngomong-ngomong itu belakangnya kok view-nya bagus kayaknya, Maman. Nah itu bedanya kapling kebun kita. Sebenarnya kapling kebun itu malah lebih nyaman beli yang belakang. Iya betul. Nah Ya. karena di sana itu ada persawahan yang mana nanti kan mereka si pemilik akan menanami padi itu. Nah Iya. kalau di sana dibuatkan gazebo di ujung sambil menikmati matahari terbenam karena matahari terbenam di sana itu Mas Edi. Iya. Malah lebih nyamannya kalau punya kapling kebun itu di belakang. Iya betul. Nah, daripada di depan yang menurut saya agak bising karena lalu lalang kendaraan karena kebetulan di situ akses alternatif jalan ke pelabuhan. Sama dengan di sana juga itu. Di sana itu akses jalan alternatif ke pelabuhan sama ke daerah Bintang Mas. Tapi kan masih jauh sana, Paman. Ya, kita lihat ke belakang, Paman, kayaknya Boleh. view-nya bagus itu. Jadi ini kan selama 3 tahun belum bisa mendirikan bangunan dulu ya, Paman. Paling kita buatkan gazebo dulu ya. Ya Nah, dalam kesepakatan jual beli sih kami cantumkan bahwa yang membeli bersedia untuk tidak mendirikan bangunan di kapling kebun yang mereka beli. Karena nanti akan kerepotan jika mendirikan bangunan sebelum 3 tahun. Karena kita di bulan ke-16 itu akan mulai pembagian hasil dari hasil kebunnya ini. Makanya di bulan ke-7-8 itu kita mempersilahkan si pemilik itu panen sepuasnya. Ya, sampai Kita rawatkan sebaik mungkin, kemudian mereka panen sepuasnya sampai ke bulan ke-16 baru kami kelola secara penuh. Hasil kita bagikan lagi ke si pemilik kapling. Nah estimasi saya itu kemarin saya patokannya itu yang di planter bag itu kan. Jadi per bulannya itu estimasi saya dari satu kaplingnya itu bisa mendapatkan 200 ribuan. Nah itu paling di rendah. planter bag. Iya. Mudah-mudahan di lahan ini karena tajuknya juga bisa membesar kan, bisa melebar, maka hasilnya akan lebih besar. Namun saya kan nggak berani frontal di awal itu mengatakan bahwa hasilnya besar. Khawatirnya kan kita juga menghadapi yang kita hadapi itu kan cuaca. Iya, betul. Kita nggak bisa memprediksi cuaca di tahun ini atau tahun depan itu baik-baik saja seperti tahun ini. Oke. Tadi Paman view belakang. Jadi kalau yang beli udah lewat dari 3 tahun ini dia mau bikin villa atau bikin apa bebas ya, Paman ya? Ya Mau- bebas. Kita membebaskan setelah 3 tahun. Mau kita lanjut kelola atau mereka mau mendirikan bangunan itu hak mereka karena juga sertifikat kan kita sudah serahkan nanti saat pemecahan sertifikat selesai. Iya. Karena saat ini sertifikat sedang proses pemecahan. Nah, kemudian nanti kita informasikan saat akan balik nama. Iya.
Itu biaya semuanya ini include ditanggung Ya, konsumen. dari mulai pemecahan dan segala macamnya, perawatan, kalau di surat menyuratnya sampai balik nama akan kita tanggung. Baik, jadi si pembeli tahu bersih lah paman ya. Ya, tahu bersih. Itu tadi seperti saya bilang ke Mas Hendy kan, bahwa saya daripada bertanya beli 10 batang atau 20 batang terus tanya tiap minggu, kemudian di usia 1 tahun sudah mulai bosan, kemudian nggak dirawat lagi tuh. Nah, ini saya Berikan buatkan, solusi. kalau bosan yang nggak berkunjung, nah kalau lagi suntuk dengan pekerjaan tinggal berkunjung ke sini kan begitu. Iya, betul. Mantep ini solusinya paman nih. Keren. Nah, ini yang belum dikerjakan hanya 4 coupling aja yang tinggal ini. Nah, yang sebelah sini itu paling nanti jam 10 juga udah kelar itu. Ya, tinggal Nah, itu dikit karena lagi. hanya tinggal merapikan sedikit-sedikit. Nah, sama ini pun estimasinya sekitar hari Sabtu mungkin sudah selesai. Dan kita juga paling hanya merapikan, kemudian penggemburan lagi, kemudian penanaman. Dan kita mulai di apa namanya, di pembuatan pondoknya. Kalau ini sudah selesai jadi langsung buat pondok paman ya. Ya. Jadi biar ada tempat untuk pengunjung berteduh juga kan. Dan WC umum kalau pengunjung mau ke WC umum. Mantep nih view belakangnya paman. Ya, itu tadi saya bilang kalau di sini depan atau belakang, karena coupling kebun itu sebenarnya sama saja. Iya. Malah lebih nyaman itu yang belakang, karena kita suntuk dengan pekerjaan, suntuk dengan rutinitas kota. Nah, kita ke sini kan mau mencari ketenangan ya. Iya. Ngobrol santai mungkin dengan keluarga di kebun. Nah, kita buatkan gazebo kelak dan bisa menikmati apa namanya, matahari terbenam di sana. Sunrise. Nah, di sana kan sekitar bulan 7 bulan 8 itu kan penanaman padi itu biasanya. Iya. Rutinitas warga itu menanam padi, otomatis bersih itu. Oke, untuk bergabung ke sini paman bisa hubungi ke mana? Kontak di ini. Kalau ya tentunya ke marketing lah, ke marketing, karena memang saya bukan di bidang marketing ya. Iya. Tapi Lebih ke ahli pelaku ini ya. teknis Iya. di kegiatan menanam. Jadi hubungi aja nomor di bawah ini kalau memang ini diposting. Oh, ini saya akan posting paman. Tapi ini permasalahannya nih nggak masalah kah paman? Maksudnya nanti kalau yang lain melihat takutnya meniru atau gimana mengambil konsep yang paman punya itu. Saya sudah beberapa kali membuat sebuah video yang mana menjelaskan bahwasanya gagasan ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Masehi gitu. Saya juga sudah beberapa kali menawarkan bahwa gagasannya seperti itu, namun kenyataannya hanya diterapkan beberapa orang. Itu baru beli dulu baru dikerjakan, baru ditanamkan. Nah, kali ini saya menawarkan konsep yang berbeda. Nah, saya keluar biaya dulu dong, gitu loh. Modal dulu ya. Untuk menunjukkan bahwa keseriusan saya. Nah, kalau di awal saja saya sudah tidak bisa menunjukkan keseriusan saya, bagaimana ke depannya? Iya, betul. Kan gitu Mas Hendy. Iya. Nah, saya harus modal dulu gitu. Nah, ini aja untuk tenaga pekerjanya sudah 20-an lebih. Belum termasuk pupuk, bibit, dan waktu saya Iya, yang terutama kan. Belum, ya betul. Ini terakhir kali ya. Maksudnya ini yang sebelah kiri ini kan sudah selesai, tinggal yang kanan lagi ya, yang ini kan. Ya, hanya tinggal sebelah sini aja. View-nya di belakang. Sama merapikan jalan mungkin. Lebih dikerasin lagi ya, biar mobil bisa masuk. Betul. Oke, view di belakang cukup indah. Ini kiri kanan masih asri ya tempatnya. Oke, mungkin cukup itu aja paman. Oke Mas Hendy. Terima kasih banyak atas waktunya.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you next. Bye.